Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita simak penyampaian materi dari narasumber kita, Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc. Beliau adalah pakar dalam bidang astronomi. Beliau merupakan guru besar di bidang riset, astronomi dan astrofisika, dan juga beliau ahli dalam ilmu falak, yang mana beliau juga termasuk dalam anggota tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya beliau memiliki pengalaman luas dalam kajian terkait penentuan awal bulan Hijriah ini. Baik, kepada Profesor Dr. Thomas Jamaluddin kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua ADFI, Asosiasi Dosen Falak Indonesia, Prof. Recording in Kiai progress. Ahmad Izzuddin, yang secara rutin ini memfasilitasi kegiatan kajian falak tematik, dan kali ini kajian yang ke-10. Topik-topik yang menarik dalam ilmu falak itu dikaji, dan pada hari ini saya berkesempatan untuk membahas satu topik terkait dengan penentuan Al-Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Supaya kita juga paham nih, apa sih yang sesungguhnya terjadi dan upaya apa yang bisa kita lakukan ya untuk bisa memberikan ketentraman kepada umat. Saya share screen. Ya, jadi topik pada hari ini saya mengambil topik yang sangat jadi perhatian publik pada hari ini ya. Kapan sih awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, atau khususnya awal Ramadan ini? Jadi, dan ini menjadi hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat, eh, termasuk juga memahami kalau ada potensi perbedaan. Dan saat ini perbedaan itu belum bisa belum bisa dihilangkan dan tidak bisa dihindari saat ini. Tapi mudah-mudahan generasi mendatang bisa terus mencari upaya untuk menyatukannya. Jadi sesungguhnya hisab dan rukyat itu setara. Seringkali di masyarakat menganggap hisab dan rukyat itu berbeda ya. Dan seringkali ketika terjadi perbedaan, kemudian mengira perbedaan itu bersumber dari perbedaan hisab dan rukyat. Lebih spesifik lagi, kemudian mengarah perbedaan karena perbedaan pendapat di antara ormas-ormas Islam. Tetapi sesungguhnya kalau dari segi astronomi, hisab dan rukyat itu betul-betul setara. Hisab itu didasarkan pada data-data rukyat jangka panjang yang kemudian diformulasikan, menghasilkan formula-formula atau rumus-rumus hisab, sedangkan rukyat itu bisa menjadi konfirmasi, bisa menjadi eh, data-data baru untuk me- menyempurnakan dan untuk meningkatkan kualitas dari hisab tersebut. Dan hisab dan rukyat dari segi dalil ini juga masih ada yang mendikotomikan. Jadi sesungguhnya rukyat itu menghasilkan data, dan kemudian hisab itu menggunakan formulasi dari perolehan data tersebut. Dari segi dalilnya masih ada juga yang memilah-milah, dan masih ada juga yang menganggap eh, dalil ru'yat yang paling kuat. Di lain pihak ada yang mengatakan kita ini sudah bukan lagi umat yang umi, maka kemudian dalil
hisab yang dianggap yang paling kuat. Ru'yat didasarkan pada dalil sumu li ruyati waqtiru li ruyati, berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukara atau beridul fitrilah apabila melihat hilal. Dan hadis-hadis serupa itu ya. Sedangkan hisab itu didasarkan pada dalil fa'inhuma alaikum fakturulah, apabila tertutup oleh awan maka perkirakan. Nah, perkirakan itu dimaknai sebagai hisab, walaupun ada juga yang memaknai sebagai istikmal ya, dan juga dengan dalil-dalil penguat yang lain. Nah, ru'yat ini terus berkembang ya. Sekarang ini dengan menggunakan teleskop yang dipandu oleh eh, program-program yang melekat padanya atau computerized teleskop, kemudian dilengkapi dengan kamera digital atau CCD atau CMOS, kemudian ada perangkat lunak olah olah citranya atau image processing. Sedangkan hisab juga sekarang sudah semakin canggih ya. Nah, sekarang ini dengan aplikasi-aplikasi yang sudah eh, bisa diakses secara mudah, bukan hanya di komputer atau di laptop, tetapi di gadget juga sudah bisa dijalankan. Itu menggunakan formulasi-formulasi astronomi dan juga coding-coding pemrograman yang memudahkan eh, ahli sab sekarang itu eh, tidak harus menghitung sendiri, tapi asal tahu cara penggunaan aplikasinya dan tahu makna dari data-data yang diperoleh, maka bisa menunjukkan atau memperoleh eh, data-data posisi bulan untuk nanti penentuan awal bulan. Nah, dua hal ini, dua metode ini, hisab dan rukyat, seringkali kemudian dikotomikan ya, dianggap beda. Dan setiap terjadi perbedaan seringkali kemudian oh itu karena perbedaan hisab dan rukyat. Dan biasanya ini tokoh-tokoh sepuh itu kemudian ya sudah kita terima saja perbedaan tersebut, seolah-olah itu sama sekali tidak bisa disatukan. Tetapi secara astronomi eh, saat ini dalam implementasinya lebih banyak pada aspek ijtihad ilmiahnya ya. Aspek ijtihad dalil itu sudah lama berlangsung, dan itu semakin lama digali dalil itu umumnya kemudian makin menunjukkan perbedaan-perbedaan. Oleh karenanya astronomi ini membantu ya untuk mencari titik temu dengan pendekatan-pendekatan yang dimungkinkan secara syar'i dan bisa dilakukan baik untuk ru'yatnya maupun untuk hisabnya. Nah, di mana sih titik temu yang bisa dilakukan? Titik temunya bahwa ru'yat ini memerlukan verifikasi ya. Tidak ada ru'yat yang diumumkan oleh masing-masing peru'yatnya. Jadi kadang-kadang juga ada pertanyaan untuk apa sih ada sidang isbat yang memakan biaya sekian banyak. Padahal kalau kita melihat dari contoh Rasul, itu tidak ada riwayat mengatakan peruqyat itu mengumumkan sendiri. Hadis yang paling jelas itu ketika Rasul em, menerima orang Badui yang menyatakan menyaksikan hilal. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Badui tersebut yang sudah melihat hilal tidak segera mengumumkan, saya melihat hilal, saya melihat hilal, tapi disampaikan dulu kepada otoritas, kepada Rasul, dan tentu Rasul pada waktu itu memverifikasi bukan dalam aspek fisik seperti apa sih hilalnya, tetapi lebih ke arah aspek eh, keyakinan Baduy tersebut. Apakah Baduy ini eh, memenuhi syarat untuk disebut sebagai saksi yang kesaksiannya bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bahwa ini sudah masuk awal bulan. Dan itu perlunya isbat ya. Isbat itu penetapan. Jadi hasil rukyat itu ditetapkan oleh suatu otoritas dulu.
adalah Rasul sebagai otoritasnya, sekarang tentu pemerintah. Nah, isbat di daerah memang sudah ada ya oleh hakim agama di daerah, tapi kemudian isbat secara nasional itu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah oleh Menteri Agama. Kemudian hisab ini juga memerlukan satu kriteria. Hasil hisab apa sih? Hanya angka-angka kan? Hanya tinggi bulan sekian derajat, elongasi sekian derajat, umur bulan sekian jam, kemudian juga beberapa parameter hisab yang lain. Nah, tanpa adanya kriteria, ahli hisab tidak bisa memutuskan besok masuk tanggal atau belum. Karena dengan beda kriteria, itu keputusannya bisa beda. Dan ini untuk verifikasi ru'yat dan kemudian untuk penentuan kalender mesti ada kriteria, ini sesungguhnya yang bisa dijadikan titik temu. Secara astronomi, kriteria yang bisa memverifikasi ru'yat, kemudian kriteria yang bisa dijadikan dasar pembuatan kalender, inilah titik temu yang bisa kita harapkan. Itu sebabnya dalam Fatwa Majelis Ulama nomor 2 tahun 2004, dalam fatwanya menyatakan penetapan didasarkan pada metode ru'yat dan hisab, kemudian eh, wajibnya umat Islam untuk mengikuti keputusan pemerintah, kemudian ada rekomendasi agar Majelis Ulama Indonesia itu mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah yang bisa dijadikan sebagai pedoman bersama. Tapi ini 2004, sekarang sudah 20 tahun ya. Itu Majelis Ulama belum menghasilkan kriteria, walaupun sudah mengupayakan. Nanti akan saya jelaskan ya upaya yang sudah dilakukan. Nah, problem ru'yatul hilal yang utama itu adalah masalah kontras. Rasul memang memberi contoh ya tanpa menjelaskan alasannya, tetapi secara astronomi, ru'yatul hilal itu sangat beralasan bahwa hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati sesudah maghrib. Dan itu pasti penanda awal bulan. Memang ada sih yang menafsirkan yas'aluna ka ahilah. Mereka bertanya tentang ahilah. Ahilah itu hilal-hilal itu dimaknai sebagai seluruh fase-fase bulan. Bahkan mulai dari yang sabit, setengah lingkaran, purnama, sampai kembali setengah lingkaran, kemudian kembali ke sabit dua lagi. Ada yang berpendapat itu hilal. Tapi mayoritas mengatakan hilal itu adalah bulan sabit pertama. Dan hilal pasti menjadi bukti paling kuat bahwa telah bergantinya periode fase bulan yang didahului dari bulan sabit tua yang dalam surat Yasin disebut kal urjunil kodim nih, seperti pelepah yang kering. Dan juga kemudian ada bulan mati atau dark moon ya, bulan gelap. Nah, sekarang mana sih yang bisa kita manfaatkan untuk pengamatan hilal? Dulu sepenuhnya berdasarkan mata saja. Tapi sekarang sudah ada alat bantu eh, dengan kamera, baik kamera CCD dan kamera CMOS. Lalu apakah kamera CCD dan kamera CMOS tersebut itu cukup efektif untuk pengamatan hilal? Mestinya iya. Mata itu lebih sensitif ke eh, panjang gelombang hijau ya, kuning dan hijau ya. Tetapi untuk yang kuning ke arah merah itu sesungguhnya mata itu kurang sensitif ya. Ini yang titik-titik ini adalah kurva sensitivitas mata. Sedangkan yang garis tebal ini ada kurva sensitivitas CCD, jenis kamera dengan eh, dengan pola pengambilan citranya secara em, mengumpulkan em, elemen-elemen eh, dalam eh, sensor tersebut. Kemudian ada juga dengan cara menggunakan CMOS ya. Ini kamera CMOS atau kamera CCD masing-masing ada kelemahan dan kekurangannya. Tapi ini umumnya ini yang dipakai untuk pengamatan profesional astronomi.
Nah, kalau lihat dari sensitivitas mata ini, kamera CCD dan kamera CMOS itu lebih unggul dibandingkan dengan mata sebenarnya. Karena cahaya hilal itu kan lebih didominasi ke arah kuning dan merahnya. Nah, mata itu sebenarnya kurang sensitif untuk melihat cahaya itu. Nah, kamera CCD ini lebih sensitif. Nah, problem dari sensitivitas mata ini bisa ditingkatkan dengan stacking ya, dengan menumpuk citra dan sekaligus menumpuk citra ini juga sekaligus bisa meningkatkan kontras yang merupakan masalah dari pengamatan hilal ya. Ini kalau dengan eh, hanya 42 stacking 42 citra itu masih kurang jelas. Apalagi kalau dengan hanya citra tunggal ya, itu tidak terlalu jelas eh, goresan hilalnya. Tapi dengan stacking 84 citra itu lebih banyak lagi, itu lebih lebih jelas lagi. Bahkan ada juga yang bisa sampai sekian ratus citra itu ditumpuk. Nah, problem utama dalam ru'yatul hilal itu adalah masalah kontras. Nah, ini perlu difahami ya bagi para peru'yat, kemudian juga bagi para ahli hisab yang menggunakan kriteria bahwa ru'yatul hilal kemudian direpresentasikan dalam kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal itu adalah merepresentasikan kemampuan mata atau kemampuan sensor kamera dalam menangkap hilal. Jadi hilal ini sangat tipis sekali. Pada gambar ini digambarkan hilalnya sudah cukup cukup tinggi dan cukup jelas. Tapi kalau hilalnya ini dekat dengan matahari, ini kalau lihat bentuk hilal seperti ini, ya, posisi matahari adalah pada arah tegak lurus terhadap lengkungan ini ya. Nah, ini kalau dekat dengan matahari, maka hilal ini akan sangat-sangat tipis sekali. Padahal cahaya syafaq kita tahu atau cahaya senja ya, makin dekat ke arah ufuk itu makin kuat cahayanya. Itu sebabnya kemudian dalam kriteria visibilitas hilal atau kriteria imkar ru'yat itu ada parameter ketinggian itu menyatakan gangguan cahaya syafaqnya. Semakin rendah, semakin kuat gangguannya dan semakin tinggi posisi hilalnya, itu semakin redup gangguannya, sehingga hilalnya bisa akan lebih lebih tampak. Sedangkan eh, aspek ketebalan hilal ini ditentukan pada elongasi jarak bulan dan matahari. Kalau dekat dengan matahari, maka hilalnya ini sangat-sangat tipis sekali. Kita bisa bayangkan kalau hilal ini terlalu dekat dengan matahari, jelas tingginya juga eh, rendah sekali. Hilal sangat tipis harus mengalahkan cahaya syafaq yang sangat kuat. Itu sebabnya walaupun hilalnya sudah di atas ufuk, hilal tidak akan terlihat. Walaupun dengan menggunakan kamera dan menggunakan teleskop. Jadi hilalnya akan sangat tipis sekali harus mengalahkan cahaya syafaq yang masih kuat. Bagaimana kalau dengan teleskop dan kamera? Dengan teleskop dan kamera, hilalnya memang diperkuat, tapi cahaya syafaqnya juga diperkuat oleh teleskop dan yang direkam oleh kamera tersebut. Itu sebabnya eh, dengan menggunakan teleskop ini eh, hilalnya kontras hilalnya pun eh, tidak bisa ditingkatkan. Nah, untuk pengamatan siang hari, cahaya hilal yang tipis tersebut latar depannya adalah langit yang biru. Oleh karenanya dengan menggunakan filter inframerah, cahaya birunya bisa ditekan, tapi kemudian cahaya kuningnya dari hilal itu bisa ditingkatkan. Itu sebabnya pada siang hari, eh, bahkan saat ijtima pun, ini bulan sabit bisa direkam. Atau bulan tua ya, ini bulan tua, jadi sabit tua ini pada siang hari bisa dilihat. Atau bulan muda, ini juga bisa dilihat. Tetapi bulan sabit siang hari ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai penentu awal bulan. Dan itu tidak dianggap sebagai hilal dalam pengertian syar'i ya, untuk penentuan awal bulan. Jadi sumu li ruyati waktiru li ruyatihi itu tidak bisa menggunakan bulan sabit siang hari. Karena pada siang hari sebut saja ini pengamatan pukul 2 siang sudah melihat
bulan sabit muda seperti ini. Kalau mengikut ke dalil sumuli ruyatihi, berarti saat itulah sudah mulai masuk satu Ramadan. Ibadah Ramadan itu bukan hanya puasanya kan, ada salat tarawihnya. Yang utama adalah salat tarawih yang dilakukan pada malam hari. Nah, dan juga wa'aftiru li ruyatihi dan berbukalah apabila melihat hilal. Kalau ini pada akhir Ramadan kemudian pukul 2 siang sudah melihat bulan sabit ini sudah dianggap sudah masuk satu Syawal. Padahal ini masih siang hari. Kalau sudah masuk satu Syawal kan itu sesungguhnya tidak boleh lagi berpuasa. Tapi ini dilema secara fikih ini akan menjadi masalah. Jadi bulan sabit siang hari itu akan menambah masalah dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, eh, karena ini akan menimbulkan masalah fikihnya. Ini sudah dianggap terlihat hilal, tapi kok masih berpuasa. Nah, itu akan menjadi masalah. Tapi secara saintifik, ini bulan sabit siang hari itu memang dimungkinkan karena kita bisa menggunakan filter inframerah. Hal hal tersebut tidak bisa dilakukan pada saat maghrib atau sesudah maghrib ya. Pada saat itu dengan filter inframerah tidak efektif untuk menyaring cahaya syafaq karena sama-sama warnanya agak kuning kemerahan ya, baik cahaya syafaq sebagai pengganggu maupun cahaya hilal sebagai objek utama yang ingin dilihat. Pada zaman Rasul ini juga ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa pada zaman Rasul itu dianggap sebagai umat yang umi. Memang umi bukan dalam makna buta huruf ya, tetapi dalam makna tidak bisa menulis dan menghitung. Tetapi Rasul mengatakan bulan itu sekian dan sekian dan memberi isyarat. Artinya, secara empirik, Rasul sudah dan umatnya pada waktu itu sudah tahu bahwa bulan itu hanya 28 dan hanya 29 dan 30 hari. Oleh karenanya, hisab pada waktu itu ya hisab yang sifatnya urfi, 29 atau 30. Dan kalender generasi pertama pada zaman Umar pun masih menggunakan kalender eh, sistem urfi tersebut yang sampai sekarang beberapa kelompok masyarakat masih menggunakan kalender urfi tersebut. Jadi 29, 30, 29, 30. Nah, dari pengalaman empirik tersebut Rasul tahu bahwa satu bulan itu 29 atau 30. Hanya saja pengetahuan saat itu memang belum mampu menentukan perakiraan bulan mana saja yang 30 dan bulan mana saja yang 29. Saat ini dengan hisab yang akurat sudah bisa menentukan ini bulan Ramadan nanti 29 atau 30. Itu bergantung juga pada kriteria dan juga kemungkinan eh, hasil ru'yatnya. Dan kalender ini baru diperkenalkan pada zaman Khalifah Umar dan terutama untuk penentuan tahun secara pasti ya. Karena dulu diriwayatkan ada sahabat yang ditugaskan untuk eh, menjadi eh, otoritas atau menjadi eh, hakim di suatu wilayah yang ketika menerima surat dari khalifah itu tidak diketahui ini eh, at- eh, atau khalifahnya ketika menerima surat itu tidak diketahui ini untuk kondisi yang mana atau untuk yang tahun mana. Sehingga pada waktu itu kemudian mulai diperkenalkan adanya kalender yang merujuk pada waktu hijrah Rasul sebagai awal tahunnya. Nah, kalender pertama ini menggunakan kriteria yang paling sederhana, yang sekarang disebut sebagai kriteria urfi, ya, berselang-seling 30 dan 29. Nah, sedangkan kalau kita lihat perkembangan hisab, dari awalnya hisab yang urfi, dan sekarang ini masih ada ya beberapa kelompok, ada Naksabandia, Sataria, dan kelompok-kelompok yang lain yang kalendernya itu cenderung bersifat urfi. Karena tidak pernah dikoreksi, ini yang kemudian urfinya tersebut lebih awal, kadang-kadang lebih awal beberapa hari ya dibandingkan dengan hisab yang kontemporer ya.
Dan kemudian berkembang juga hisab takribi. Ini digunakan di kitab Sulam, ya. Jadi takribi aproksimasi ini hanya berdasarkan kapan sih ijtima terjadi, kemudian dihitung umur bulannya. Kalau ijtimanya pukul 12 siang, umur bulan pada saat maghrib itu 6 jam, maka dari hisab takribi 6 dibagi 2. Jadi diestimasikan tinggi bulan tersebut eh, 6 bagi 2 jadi 3 derajat. Nah, ini yang seringkali kemudian juga menyebabkan ketika dulu ya dengan kriteria 2 derajat. Ketika hisab yang lain masih menyatakan itu 1 derajat lebih, hisab takribi ini sudah mengatakan, oh itu sudah di atas 2 derajat, 3 derajat. Karena ini sangat hanya aproksimasi, ya, hanya perkiraan. Nah, sekarang berkembang hisab dengan kriteria imkan ru'yat atau kriteria visibilitas hilal, ya. Nah, mempertemukan hisab dan ru'yat ini yaitu dengan kriteria. Ini yang saya sebut bahwa kriteria imkan ru'yat itu adalah ijtihad ilmiah ya dari tafsir eh, dalil ru'yat dan dalil hisab. Nah, sesungguhnya hisab dan ru'yat bisa dipersatukan dengan menggunakan kriteria. Karena baik hisab maupun ru'yat itu tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan kondisi untuk awal bulan, ya. Al-Quran hanya menyebutkan terkait ahilah itu sebagai eh, untuk penentuan tahun dan juga untuk haji, ya. Yas'alunaka 'anil ahilah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Jadi untuk mawakit atau penentuan waktu dan juga untuk haji. Nah, kemudian ayat yang lain mengatakan bahwa eh, Allah yang menentukan kadar-kadar bulan dan 1 tahun dalam hitungan Allah itu adalah dua belas bulan. Itu hanya isyarat-isyarat di dalam Al-Quran. Tetapi menentukan awal bulannya yang mana, nah ini yang kemudian sesungguhnya menggunakan ijtihad ilmiah, ya. Jadi astronomi itu membantu di situ. Mengapa perlu ada kriteria dalam penentuan awal bulan? Ru'yat ini memerlukan verifikasi untuk menghindari kemungkinan ru'yat yang keliru. Jadi jangan jangan dikira ru'yat itu gampang, ya. Hilal tadi sudah disebut sangat-sangat tipis sekali. Kemungkinan bisa salah dengan cahaya yang lain. Bahkan kalau tidak paham dengan menggunakan teleskop juga bisa keliru. Dulu ya tahun 90-an itu ada di Amerika ini ada kelompok eh, keluarga Muslim Arab itu mengaku melihat hilal. Nah, padahal pada waktu itu secara hisab hilal itu sudah bulan itu sudah terbenam, jadi tidak mungkin ada laporan eh, terlihatnya hilal. Ketika ditanyakan mereka, kami melihatnya dengan teleskop, tapi ternyata yang dilihat dengan teleskop itu bukan 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 sabitnya bulan, bukan hilal, tetapi sabitnya planet Venus. Jadi kalau tidak paham ya bisa saja keliru sabitnya planet planet Venus dikira sebagai hilal atau bahkan mungkin sekedar goresan cahaya. Bisa saja karena ada awan terang yang tipis itu dikira sebagai hilal atau sumber cahaya yang lain yang sesungguhnya bukan hilal tapi dianggap sebagai hilal. Maka kemudian ru'yat ini kriteria ini dijadikan sebagai verifikasi ru'yat. Dan pada sidang isbat ini kriteria ini sudah digunakan ya untuk menolak kesaksian yang pada waktu itu eh, posisi hilal itu di bawah kriteria. Jadi sudah beberapa kali sidang isbat ketika ada yang mengaku melihat hilal, padahal pada waktu itu posisinya di bawah kriteria, pada sidang sidang isbat itu ditolak kesaksian seperti itu. Nah, ini yang digunakan sebagai verifikasi. Karena kemungkinan salah juga ada. Nah, hisab ini tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria. Dulu saya pernah diundang oleh satu ormas yang menggunakan hisab, ya. Jadi ya ini pengamal hisab secara umum. Dalam pertemuan tersebut mengatakan kalau kami sudah bisa menghisab, untuk apa melakukan rukyat? Boleh juga dalam aspek praktek rukyatnya mungkin mereka cukup menghisab. Tapi kalau sudah bisa menentukan secara hisab
posisi bulan sekian derajat, tingginya dan elongasinya, mereka juga perlu kriteria. Jadi bukan sekedar di atas ufuk ya, karena dulu dan anggapan yang dimaksud dengan hisab ya menghitung posisi bulan di atas ufuk. Kalau sudah di atas ufuk dianggapnya itu sudah masuk dan sudah memenuhi kriteria. Nah, ini yang perlu difahami juga bahwa hisab itu bukan sekedar angka, tetapi perlu ada kriteria. Dan kriteria ini menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam perakiraan rukyat. Jadi seringkali diskusi-diskusi di medsos itu kemudian mengatakan rukyat itu tidak bisa membuat kalender. Ya betul, siapapun tahu bahwa rukyat itu tidak bisa membuat kalender. Cara untuk membuat kalender itu pasti memerlukan hisab. Tetapi dasar untuk membuat kriteria yang menentukan kalender tersebut adalah data-data rukyat jangka panjang. Ya, jadi ini mestinya eh, rukyat dan hisab itu memang bisa diperlakukan secara setara ya. Dan rukyat itu lebih digunakan untuk memverifikasi hasil hisab dan juga sebagai eh, pengamalan sebagai ta'abudi ya ketaatan pada contoh Rasul. Bagi sebagian umat rukyat itu wajib dilakukan sebagai bentuk dari ketaatan eh, mereka kepada contoh Rasul yang melakukan rukyat tersebut. Nah, lalu kriteria seperti apa yang perlu kita adopsi? Kriteria itu harus didasarkan pada dalil syar'i dan juga hasil kajian astronomi. Jadi tidak bisa sekedar, oh saya inginnya seperti ini, atau dengan dalil yang tidak sepenuhnya eh, diyakini kekuatannya ya. Dan kriteria itu harus mengupayakan titik temu pengamal rukyat dan pengamal hisab. Ya, mungkin bagi sebagian orang, eh, yang penting itu adalah kriteria yang disepakati, diyakini oleh kelompoknya saja. Tapi mestinya dalam konteks kita untuk mencari kemaslahatan umat, kriteria itu mestinya menjadi titik temu bagi pengamal rukyat dan pengamal hisab yang sudah sekian abad itu eh, selalu berbeda dalam posisi bulan yang rendah. Dan kriteria ini mestinya harus menjadi kesepakatan bersama. Nah, kita kenal ada kriteria imkan ru'yat, hisab imkan ru'yat. Imkan ru'yat itu artinya kemungkinan untuk bisa diru'yat. Sering juga ini disebut sebagai kriteria visibilitas hilal, kemungkinan hilal untuk visible atau untuk diru'yat. Nah, dengan perkembangan astronomi sekarang, dari data pengalaman ru'yat jangka panjang itu dirumuskan kriteria visibilitas hilal atau kriteria imkan ru'yat, berupa persyaratan minimal untuk terlihatnya hilal. Kecerangan hilal itu parameter yang biasa digunakan adalah tebal sabit hilal, kemudian umur hilal atau jarak sudut bulan matahari atau disebut sebagai elongasi. Semakin besar umurnya, itu hilal akan semakin tebal dan juga jarak sudutnya atau elongasinya semakin besar. Nah, ini menunjukkan kecerangan hilal itu makin besar. Semakin kecil elongasinya, semakin kecil umurnya, maka sabitnya juga akan semakin kecil dan hilal itu akan semakin redup ya. Nah, terkait dengan Recording gangguan cahaya stopped. syafaq, ini eh, kecerangan cahaya syafaq ini parameter yang biasa digunakan adalah tinggi hilal, beda tinggi bulan dan matahari, kemudian beda eh, azimut dan juga atau beda waktu terbenam bulan dan matahari yang sering disebut juga sebagai lag ya. Jadi berapa menit sih? Nah, selama ini eh, yang di umur hilal yang umumnya bisa dilihat itu umumnya di atas 13 jam ya kalau secara astronomi ya. Dan kemudian eh, beda waktu terbenam bulan dan matahari itu eh, umumnya di atas 40 menit. Kemudian ketinggiannya yang tadi juga disebut juga semakin dekat dengan ufuk maka cahaya syafaq atau cahaya senja itu semakin kuat sehingga sangat mengganggu pengamatan. Nah, lalu apa yang disebut sebagai kalender Islam?
Kalender Islam sebenarnya penerapan kriteria pada hasil hisab. Jadi apa yang membedakan ada eh, kalender eh, masing-masing ormas yang berbeda itu sesungguhnya karena perbedaan pada kriteria. Fatwa Majelis Ulama yang tadi Recording in sudah progress. saya sebutkan itu memang merekomendasikan ya agar MUI mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dan membahasnya bersama dengan ormas-ormas Islam dan para para ahli terkait. Nah, sampai saat ini belum ada rekomendasi atau hasil eh, kriteria yang merupakan implementasi dengan rekomendasi ini. Walaupun ini sudah diupayakan ya. Dan kriteria baru ini sebenarnya mulai awal 2000-an, sekitar 2010 ini sudah mulai diusulkan ya. Tahun 2012-an itu Mabims juga dalam beberapa kali pertemuan itu sudah mengkritisi kriteria yang lama dulu. Malaysia, Singapura, Brunei, termasuk Indonesia juga itu eh, pernah mengusulkan perubahan kriteria 238 dulu. Bahkan waktu pertemuan Mabims di Jakarta 2014, saya ditunjuk untuk mewakili delegasi Indonesia itu memaparkan terkait dengan hilal Indonesia dalam perspektif astronomi ya. Ini mendasarkan pada data-data sejak 1962, kemudian dari analisis itu diusulkan usulan kriteria baru pada waktu itu. Jarak bulan dan matahari yang ini eh, itu minimal 6,4 derajat, kemudian beda tinggi 4 derajat. Beda tinggi 4 derajat itu kira-kira setara dengan tinggi bulan 3 derajatnya. Jadi eh, jangan keliru ya. Jadi yang disebut beda tinggi itu tentu memperhatikan kalau kita hitung dari ufuk, eh, ini kan saat matahari terbenam kan sekitar 50 menit ya. Jadi ini sekitar 3 derajat 10 menit. Nah, ini dibulatkan menjadi sekitar 3 derajat tingginya. Kemudian tindak lanjut dari fatwa ini pada tahun 2015, Majelis Ulama dengan difasilitasi oleh Kementerian Agama itu mengadakan halakoh ya. Jadi halakoh penyatuan metode penetapan Al-Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pada waktu ini mengharapkan ada usulan eh, kriteria yang akan dibawa ke Munas MUI nah, pada akhir 2015. Jadi Halako ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pakar. Waktu itu ada disebut sebagai tim pakar astronomi tim 9 waktu itu. Nah, ini waktu itu saya ditunjuk untuk mengetuai tim ini. Kemudian hasil kajian pakar astronomi kemudian diusulkan tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ini pada 2015 ya. Jadi sebelum sebelum ada eh, keputusan teknis ini pada 2016. Pada pertemuan teknis Mabims, Forum Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ini kemudian disepakati tinggi bulan 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ini kebetulan sekali ya, sesuai dengan eh, rekomendasi dari Halakoh MUI ini tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Walaupun saya tahu pada waktu itu diskusinya tidak langsung pada sini ya. Tidak ada satupun negara yang mengusulkan pas di sini. Ada yang mengusulkan 3 derajat tetapi elongasinya beda, ada yang mengusulkan elongasinya 6,4 derajat tetapi tingginya beda. Tapi akhirnya ini kemudian dikabarkan ya, ini saya menurut Prof. Zamri dari Malaysia bahwa setelah eh, gagal mendapatkan kesepakatan dari usulan masing-masing negara tersebut, kemudian dibentuk tim kecil dan tim kecil ini kemudian mengusulkan ini. Dan pada waktu itu diusulkan ini bahwa kriteria yang baru yang diusulkan tinggi itu minimal 3 derajat dan elongasi
itu 6,4 derajat. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa eh, pelaksanaan kriteria ini juga harus memperhatikan juga terkait dengan ru'yatul hilal. Jadi ru'yatul hilal ini juga eh, membolehkan menggunakan peralatan eh, teknologi dan diberikan syarat-syarat pengamatan itu berlaku sesudah maghrib ya. Jadi bulan sabit siang hari itu tidak boleh. Kemudian peruqyat harus muslim dan adil. Kemudian peralatan yang digunakan itu mengekalkan prinsip ruqyat. Jadi jangan sampai kemudian memodifikasi. Kalau menguatkan citra dengan apa staking, kemudian dengan teknik-teknik untuk eh, meningkatkan sensitivitas peralatan itu tidak tidak melanggar prinsip ruqyat. Kemudian eh, takwim hijrah eh, global dalam Kongres Takwim Istanbul 2016 karena ini Agustus ya. eh, 2016 nih Agustus, sedangkan Kongres Turki itu sekitar bulan Mei sampai dan awal Juni ya. Jadi pada waktu ini juga mempertimbangkan juga terkait dengan prinsip prinsip global. Dan ini sesungguhnya sejalan ya, eh, tidak terlalu eh, berbeda karena yang di Turki itu tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat dengan asumsi kalau ini markasnya di Asia Tenggara pada waktu itu masih 3 derajat, di Turki itu sudah 5 derajat nih. Jadi sesungguhnya dari segi kriteria Turki Istanbul 5 dan 8 itu sesungguhnya setara dengan kriteria 364. Kemudian ditindaklanjuti ada seminar internasional fikih falak 2017 dan ini kemudian menegaskan lagi kriteria 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, tetapi pada seminar internasional ini juga ditambah ya bukan hanya kriteria karena untuk penyatuan kalender Islam global itu ada tiga, tiga unsur yang harus diperhatikan, ada kriteria, kemudian ada batas tanggal dan ada otoritas. Kalau ini mau diglobalkan, bisa menggunakan international deadline ya, batas tanggal internasional. Kemudian OKI itu menjadi otoritas kolektif untuk menentukan kalender global. Tapi sampai saat ini yang otoritas tunggal ini belum belum ada. Nah, rekomendasi eh, kriteria Jakarta 2017 dan kriteria Mabims ini didasarkan pada data-data astronomis ya. Jadi bukan bukan eh, bukan sekedar mengambil data eh, pilihan 3 derajat kemudian elongasi eh, sekian derajat, tetapi memang dengan data-data astronomi. Ini data Ilya 1988, itu beda tinggi 4 derajat, kemudian dari Caldwell dan Lani ini kalau lihat dari gambarnya ya, ini beda tinggi minimal 4 derajat, sehingga tingginya itu menjadi 3 derajat. Jadi ini berdasarkan data-data Ilyas, berdasarkan data Caldwell, ini menunjukkan secara global itu tidak ada kesaksian ru'yat yang tingginya di bawah 3 derajat karena cahaya syafaqnya masih cukup kuat ya. Nah, kemudian yang elongasi itu diambil dari OD walaupun sesungguhnya kalau OD itu 6,4 itu adalah kriteria elongasi toposentrik. Tapi di Indonesia kemudian disepakati elongasi yang digunakan adalah elongasi geosentrik. Karena pada kesepakatan ini memang tidak secara tegas ya disebut bahwa elongasinya toposentrik atau geosentrik. Tapi di Indonesia itu disepakati bahwa kriterianya ada kriteria elongasi geosentrik. Tetapi ini juga bukan sekedar kesepakatan tanpa dasar ya. Jadi kalau dilihat dari data-data, semua data selama selama sekitar 180 tahun ya, eh, atau 180 ya, ini sekitar 180 tahun kalau tidak salah ini. Ini menunjukkan kalau elongasinya elongasi 6,4 derajat yang ini
itu dilihat dari garis ini menunjukkan bahwa dengan elongasi 6,4 derajat, ini tingginya eh, itu sudah di atas ufuk ya. Jadi ini eh, elongasi eh, batas yang menunjukkan dengan elongasi 6,4 geosentrik itu eh, ketinggiannya sudah di atas ufuk. Nah, kemudian tahun ini 2000 eh, tahun lalu 2024 ya, itu ada yang mencanangkan kalender hijriah global yang merujuk pada eh, kalender hijriah global ala Turki ya. Jadi KHGT itu prinsipnya bahwa awal bulan itu terjadi dengan kriteria 85, eh, elongasi geosentrik itu 8 derajat, kemudian tinggi bulan itu 5 derajat, dipenuhi dimanapun, asalkan istimewa terjadi sebelum fajar di Selandia Baru. Waktu itu ada pilihan single kalender dan dual kalender. Kemudian melalui voting disepakati itu kalender single kalender atau kalender tunggal. Nah, untuk 1446 eh, kita lihat di sini eh, dengan menggunakan kriteria Mabims. Ini kriteria Mabims ya. Ini tinggi 3 derajat, ini yang mendatar. Kemudian yang agak tegak ini adalah kriteria elongasi 6,4 derajat. Kemudian mendatar lagi ini adalah eh, ketinggian 3 derajat ya. Nah, ini di Indonesia, ini baru wilayah Aceh ini yang memenuhi dari segi ketinggiannya sudah tinggi, ini sudah jauh dari garis 3 derajat ini ya. Ini sudah sekitar 4,5 derajat dan elongasinya pas 6,4 derajat. Sehingga di kalender itu dengan prinsip wilayatul hukmi, ketika ada satu wilayah sudah memenuhi kriteria, maka ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, maka di kalender standar hijriah kalender hijriah standar Indonesia itu satu Ramadannya dituliskan itu 1 Maret. Tapi nanti penetapannya tentu mendasarkan pada ru'yat juga karena di Indonesia itu penetapan Al-Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu menggunakan ru'yat dan hisab. Jadi untuk ru'yatnya kita tunggu. Tetapi ada kemungkinan ini kalau gagal ru'yat itu bisa saja pada sidang isbat itu tanggal 2 Maret. Tapi kalau menggunakan kriteria kriteria eh, KHGT ini memang di Amerika dan di Afrika sudah memenuhi kriteria 58. Eh, Kemudian juga ini istimewa sebelum sebelum istimanya di sini istimanya di sebelum fajar di Selandia Baru ya. Dan ini eh, istimewa yang sebelum pukul 00 UT. Nah, posisi bulan nanti awal awal Ramadan untuk penentuan Al-Ramadan tanggal 28 Februari di Aceh ini tinggi toposentriknya sudah 4,5, sudah memenuhi kriteria. Kemudian elongasinya ini 6,4 derajat. Artinya ini pas kriteria Mabims dan ini eh, ada kemungkinan hilal teramati, tetapi karena kondisi cuaca juga dan ini dengan elongasi pas 6,4 derajat geosentrik ini sesungguhnya bulannya sangat-sangat tipis sekali. Padahal cahaya syafaq di sini ini masih cukup terang ya. Ini yang problem yang memungkinkan ru'yat hilal itu gagal atau hilal tidak bisa terlihat karena memang bulannya sangat tipis sekali dan juga kemungkinan gangguan cuaca ya. Kalau di Surabaya yang sebagai perbandingannya, tinggi toposentriknya sudah 3,7 sudah memenuhi kriteria, tapi elongasinya masih 5,8. Jadi elongasinya masih terlalu dekat dengan matahari. Sehingga posisi bulan pada Al-Ramadan ini sulit diamati dan kemungkinan terganggu cuaca dan maka ini perlu eh, kita tunggu saja hasil sidang isbatnya. Ada potensi itu tidak ru'yah tidak berhasil kemudian di akan digenap
Sya'ban akan dikenapkan 30 hari sehingga tanggal 2 Maret. Nah, bagaimana dengan Syawal ya? Dengan Syawal ini kalau dengan kriteria Mabims ini belum masuk karena baru di Amerika ya. Jadi di Indonesia ini nanti tanggal 31 Maret. Ini pada tanggal 29 ya. Nah, ini tidak mungkin terlihat. Kemudian kalau menurut kriteria Turki yang digunakan di KHGT itu sudah masuk hari berikutnya. Jadi tanggal 30 itu eh, sudah masuk mestinya KHGT. Tapi ternyata dari maklumat Muhammadiyah ini tidak digunakan ya. Yang digunakan kembali lagi ke wujudul hilal. Sedangkan KHGT itu katanya baru diterapkan tahun 1447, ya, tahun depan ya. Sedangkan ini yang Zulhijjah. Zulhijjah juga nanti posisinya mirip seperti Ramadan ya. Jadi tinggi bulannya ini 3 derajatnya di sini, tetapi ini elongasi 6,4 derajatnya di sini. Jadi kalau melihat gambar ini di wilayah Indonesia bagian barat ini kriterianya sudah lebih dari 6,4, tetapi tingginya ini di bawah 3 derajat. Dan ini hanya wilayah Aceh ini yang sudah memenuhi kriteria. Sedangkan dengan KHGT ini lebih dahulu dibandingkan dengan kriteria Mabims. Nah, ini eh, yang menjadi topik bahasan pada hari ini bahwa dengan KHGT ini perbedaan akan makin sering terjadi ya. Kita ambil contoh kalau Syawal ini diterapkan dengan kriteria KHGT dan juga dengan kriteria wujud hilal seperti apa sih? Jadi dengan menggunakan kriteria Mabims ya, pada tanggal 29 Maret itu posisi bulan di Indonesia di Asia Tenggara lah ini belum memenuhi kriteria. Karena kriteria Mabims ini tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat baru dipenuhi di Amerika. Di Indonesia belum. Oleh karenanya satu Syawal itu jatuhnya tanggal 31 Maret. Sedangkan kalau menggunakan kriteria KHGT ini di Amerika sudah terpenuhi benua Amerika. Nah, sehingga kalau dengan KHGT ini satu Syawalnya tanggal 30 Maret. Dan ini di media itu awal Januari sudah diumumkan dengan KHGT itu Idul Fitrinya tanggal 30 Maret. Tapi kalau menggunakan kriteria wujudul hilal, ini tanggal 29 Maret di Indonesia belum wujud. Di Indonesia belum wujud. Sehingga dengan wujudul hilal ini yang diumumkan dalam maklumat ya. Itu satu Syawalnya jatuh tanggal 31 Maret. Nah, kondisi ini yang memungkinkan perbedaan akan makin sering terjadi karena sebelumnya perbedaan itu ketika posisi bulan rendah ya. Dengan posisi bulan rendah itu menurut wujudul hilal sudah masuk tanggal, tetapi menurut kriteria Mabims belum masuk tanggal. Tetapi sekarang dan kalau misalkan bulannya di bawah ufuk, itu sudah pasti akan sama antara kriteria Mabims dan kriteria wujudul hilal bahwa itu belum masuk tanggal. Tapi dengan menggunakan kriteria KHGT, pada saat di Indonesia masih posisi bulan di bawah ufuk, ini sudah dianggap memenuhi kriteria. Ini yang akan makin sering terjadi. Jadi kalau menggunakan kriteria KHGT, ini mesti nanti Idul Fitri nanti itu akan terjadi perbedaan. Ada yang tanggal 30, ada yang tanggal 31. Tapi ketika kembali ke wujudul hilal, ini bisa bisa seragam. Jadi ini kasus Syawal 1446 ini menjadi contoh ya bahwa potensi terjadinya perbedaan Al-Ramadan, Syawal dan Idul Fitri itu bisa makin sering terjadi karena ketika bulan masih berada di bawah ufuk pun dianggap sudah masuk tanggal menurut KHGT. Jadi perbedaan kriteria imkan ru'yat dan wujudul hilal selama ini ketika posisi bulannya rendah. Tetapi ketika posisinya di bawah ufuk, seperti kasus Syawal ini, kriteria Mabims dan kriteria wujudul hilal itu bisa seragam. Tapi dengan penetapan KHGT saat posisi bulan di bawah ufuk, itu pasti terjadi perbedaan. Jadi dengan penerapan KHGT ini upaya mencari titik temu penyatuan kalender Islam itu semakin jauh ya.
Jadi perbedaannya akan semakin sering terjadi. Nah, kita semangat kita untuk mencari titik temu terus terus ada ya, dan berharap nanti generasi yang ya generasi Z saat ini, bahkan sekarang setelah generasi Z itu ada lagi yang menyebut generasi Alpha ya, balik lagi ke generasi awal. Nah, itu eh, bisa lebih terbuka lagi. Ya, mudah-mudahan ini bisa diupayakan. Ada kriteria tunggal yang disepakati. Nah, saat ini mengapa sering terjadi perbedaan? Karena kriterianya beda. Ada kriteria MABIMS, ada kriteria KHGT, sebelumnya kriteria wujudul hilal. Beda kriteria itu menghasilkan kalender yang berbeda. Kemudian ada batas wilayah yang disepakati. Ini kalau ada otoritasnya, bisa batas wilayah nasional saat ini masih batas wilayah nasional ya. Indonesia punya batas wilayah sendiri, Brunei punya batas wilayah sendiri, Malaysia juga punya batas wilayah sendiri, kemudian Singapura juga punya batas wilayah sendiri. Nanti suatu saat ada kesepakatan juga untuk wilayah regional Asia Tenggara ya, mudah-mudahan. Kemudian harus ada otoritas tunggal yang mengaturnya. Pemerintah Indonesia itu mengumumkan ya pada sidang isbat itu sebagai otoritas, dan dalam prinsip wilayatul hukmi otoritas ini sangat penting walaupun secara kriteria, dan mungkin nanti misalkan kalau ada hasil rukyat itu hanya terjadi di Aceh, pemerintah sebagai otoritas tunggal sebagai hakim ini bisa memutuskan berlaku untuk seluruh wilayah hukumnya, dalam hal ini NKRI ya. Nah, kalau mau diperluas ke regional, nanti mestinya harus ada otoritas kolektif. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu bisa mengkomunikasikan, kemudian mengumumkan hasil bersama. Nah, sekarang dengan teknologi informasi ini mudah sekali. Menteri-menteri agama bisa saja eh, kemudian berdiskusi atau mungkin secara bersama-sama, ada sidang isbat bersama, mungkin saja itu bisa kemudian diberlakukan secara global. Nah, kalau secara uh, ke regional ya, kalau secara global mungkin nanti perlu ada otoritas global kolektif. Selama ini diusulkan uh, adanya otoritas uh, kolektif global itu dengan adanya OKI ya. Jadi kalender hijrah di Indonesia ini belum bisa disatukan karena memang kriteria dan otoritasnya belum tunggal. Dulu kriteria kalender Masehi juga mengalami masalah ini. Di Inggris dan di Roma itu beda kriteria dan beda otoritas, hasilnya bisa beda. Di Inggris masih menggunakan kriteria Julius atau Julian kalender, sedangkan di Roma itu sudah menggunakan kriteria Gregorius atau Gregorian kalender ya. Tapi kemudian tahun 1792 ini kemudian disepakati. Waktu itu Natalnya sudah beda 12 hari ya, antara di Inggris dan di Roma karena beda kriteria. Nah, di Indonesia dan kalender Hijriah juga ini sama karena belum ada kriteria tunggal, belum ada otoritas tunggal, perbedaan itu masih sering terjadi. Termasuk di Indonesia ya, karena di Indonesia selain pemerintah ada ormas-ormas. Kalau di Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Mesir itu otoritasnya tunggal oleh oleh negara, baik pemerintah maupun majelis fatwa di sana ya. Nah, kalender itu semestinya bisa mempersatukan pengamal ru'yat dan pengamal hisab. Jadi kalau hanya memperhitungkan pengamal hisab saja, bahwa kalender ini disebut sebagai kalender global, ya. Tapi itu hanya mendasarkan pada untuk pengamal hisab saja, ya tidak bisa mempersatukan sampai kapanpun ya, sampai kapanpun. Jadi walaupun disebut sebagai kalender global, itu tidak akan bisa mempersatukan karena eh, banyak negara masih mendasarkan juga pada ru'yat. Tetangga kita Malaysia dan Brunei, khususnya Brunei ya, itu eh, paling ketat mendasarkan khususnya untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu pada hasil ru'yat. Nah, KHGT ini sepenuhnya hanya berdasarkan pertimbangan hisab, mengabaikan pengamal ru'yat. Walaupun menggunakan kriteria imkan ru'yat 58 ya, tetapi dalam prakteknya itu hanya pertimbangan hisab saja. Dengan terpenuhnya
kriteria 58 dimanapun itu jelas hanya pertunjukan hisab. Apalagi kemudian dengan tambahan kriteria eh, kalau ijtima'nya sebelum fajar di Selandia Baru. Nah, itu eh, pasti dengan seperti itu penerapan KHGT menyebabkan posisi bulan yang sangat rendah, bahkan di Indonesia ini bisa juga di bawah ufuk ya. Nah, sedangkan penggagas KHGT juga berasumsi bila KHGT diterapkan secara global, perbedaan penerapan hari wukuf dan Idul Adha itu bisa dihilangkan. Asumsi ini juga tanpa menyadari bahwa penetapan hari wukuf itu ditentukan berdasarkan rukyat di Arab Saudi. Jadi bisa saja berbeda dengan hasil penetapan KHGT. Di benua Amerika sudah dianggap memenuhi kriteria, tapi misalkan di Arab Saudi ternyata ru'yatnya gagal. Nah, itu sudah pasti beda eh, dalam penetapan hari wukufnya ya. Nah, kalender global ini perlu ada otoritas global juga. Saat ini belum ada otoritas tunggal ya. Diusulkan ada OKI, Organisasi Kerjasama Islam atau OIC, ya, Organization of Islamic eh, Cooperation, ya, OIC. Tapi saat ini belum. Nah, dan pihak Turki pun ketika eh, seminar, ketika Kongres 2016 itu juga memutuskan untuk mengajukan ke OIC, Organization of Islamic Cooperation atau OKI ya. Dan, dan ini artinya tidak secara sepihak Turki mengumumkan sendiri. Dan ini tentu berharap bahwa OKI ini yang kemudian mengakomodasi kriteria Turki. Sama halnya dengan kriteria Mabim ya. Kriteria Mabim pun waktu itu sebelumnya dengan rekomendasi eh, rekomendasi Jakarta 2017 itu juga diusulkan ke OKI juga supaya bisa diadopsi sebagai kriteria global. Nah, kalender ganda itu kalau mau dibuat kalender global itu lebih beralasan ya dari segi saintifik. Ilyas tahun 1990-an ketika mengusulkan kriteria International Islamic Calendar Program ICP itu juga menggagas dengan kalender ganda benua Amerika satu wilayah sendiri, kemudian non Amerika satu wilayah. Dan Odeh pun ketika hadir di Kongres Turki itu Odeh mengusulkan eh, kalender ganda, kalender benua Amerika dan kalender non-Amerika itu terpisah. Artinya ketika di benua Amerika sudah terpenuhi, sedangkan di wilayah lain belum terpenuhi, maka benua Amerika lebih dahulu dibandingkan dengan Eropa, Afrika, Asia, Australia. Itu bi apa? Bizonal kalender ya, atau jual kalender. Nah, saya kira demikian. Ini mudah-mudahan memberikan wawasan kita tentang potensi perbedaan yang akan makin sering dan juga bagaimana eh, kalau kita mengupayakan adanya kalender global. Demikian saya kembalikan lagi ke moderator.